Kitab An-Nadhariyat Fasal 3 dan 4. Fenomena morfologi dan sistemnya dalam warisan tata bahasa Arab dengan menyoroti bahwa morfologi Arab tidak terbatas pada satu fenomena, melainkan mencakup berbagai aspek yang dikaji dalam teori morfologi. Fokus utama meliputi perbandingan konsep morfologi dalam tradisi Arab dan Barat dengan menekankan fenomena multiplikasi yang lebih dominan dalam morfologi dibanding sintaksis. Selain itu, bab ini meninjau pandangan linguis Arab terhadap struktur kata seperti pronomina, kata tunjuk dan kata sambung, serta aspek fonologi dalam konstruksi morfologi. Bab ini juga membahas fenomena morfologi sekunder termasuk unit, struktur, proses, dan hubungan morfologi, serta mengkaji sistem morfologi yang mencakup pola percabangan, keserupaan, dan oposisi. Semuanya berada dalam konsep multiplikasi yang dianalisis melalui model hubungan antara bentuk dasar dan turunannya. Fenomena morfologi secara keseluruhan mencakup kajian tentang perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab sebagai salah satu tingkat kebahasaan yang berbeda dari sintaksis. Kajian ini mencakup ruang lingkup dasar serta konsep perubahan dalam morfologi yang berpusat pada fenomena multiplikasi at-ta'addud. Multiplikasi terjadi melalui perubahan bentuk kata dalam proses derivasi, infleksi atau kombinasi, yang membedakannya dari sintaksis yang berfokus pada hubungan antara kata dalam struktur kalimat. Hubungan dalam morfologi melibatkan perubahan bentuk kata seperti perbedaan antara bentuk dasar dan turunannya. Misalnya kata dasar dibandingkan dengan bentuk derivatifnya atau bentuk tunggal dengan bentuk gandanya dan jamaknya. Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep keaslian dan derivasi dalam bahasa, di mana beberapa bentuk dianggap sebagai bentuk asli dan lainnya sebagai turunan. Sehingga multiplikasi, keaslian, dan derivasi merupakan konsep yang saling terkait dalam kajian morfologi Arab. Pelajaran sorof mempelajari hubungan bentuk kata yang berasal dari satu sama lain, sementara nahwu meneliti hubungan tata bahasa dalam satu susunan yang benar. Perbedaan utama keduanya terletak pada sorof yang fokus pada perubahan bentuk kata melalui derivasi atau konjugasi, sedangkan nahwu menghubungkan elemen-elemen dalam suatu struktur kalimat. Fenomena utama dalam sorof adalah keberagaman bentuk tasrif yang menghasilkan berbagai variasi kata dari satu bentuk dasar. Keberagaman ini dipahami melalui konsep asal dan turunan, serta dapat ditemukan dalam berbagai tingkat bahasa lainnya. Fenomena keberagaman dalam bahasa muncul pada berbagai tingkatan, termasuk fitur linguistik seperti tafkhim dan imalah, serta idgham dan imalah dianggap sebagai bentuk turunan dari tafkhim dan memiliki alasan fonologis tertentu seperti adanya kasro atau huruf ya. Sementara itu idgham adalah bentuk turunan dari fak yang merupakan bentuk aslinya. Selain itu, keberagaman juga terlihat dalam satuan linguistik baik pada tingkat fonetik, morfologi maupun sintaksis seperti variasi bunyi huruf dalam bahasa Arab yang menunjukkan adanya bentuk utama dan bentuk turunan. Huruf nun dalam bahasa Arab memiliki 4 bentuk, yaitu idgham, idhar, dan huruf tertentu. Iqlab menjadi mim sebelum ba dan ikhfa dengan 15 huruf lainnya. Ibnu Jini menambahkan bahwa dari 29 huruf Arab terdapat 6 huruf tambahan yang digunakan dalam Al-Quran dan bahasa Farsi, serta 8 huruf lain yang dianggap tidak standar. Dalam aspek leksikal, satu akar kata dapat mengalami perubahan posisi huruf qalbu makani seperti dalam kata ya Isa dan Ayisa, atau perubahan jenis huruf i'lal seperti dalam akar qawala yang mengalami variasi bunyi. Dalam bahasa Arab, akar kata dapat mengalami variasi bentuk seperti dalam kata qawala yang berubah menjadi qala, yuqalu, qailun, dan qila dengan perubahan bunyi tengah antara waw, alif, hamzah, dan ya. Para ahli bahasa Arab menganggap semua variasi ini berasal dari satu akar, yaitu qawala, dengan bentuk lainnya sebagai turunan. Selain itu, perubahan juga terjadi dalam kata tugas, di mana beberapa kata dianggap sebagai bentuk turunan dari yang lain, seperti laula yang berasal dari in. Dalam morfologi, huruf tambahan juga dapat berubah seperti dalam iftaqoda, izdahara, dan tobaro, di mana tambahan berupa tak dan dal atau tok mengikuti konteks fonetik tertentu.
Dalam bahasa Arab, perubahan fonetik dan morfologis mencerminkan hubungan antara bentuk dasar dan turunannya, seperti dalam perubahan sorof, tambahan melalui penekanan at-tad'if. Dalam sintaksis, struktur kalimat juga memiliki bentuk dasar dan turunan. Misalnya kalimat berita dianggap lebih mendasar dibandingkan kalimat tanya atau negatif. Selain itu, dalam tata bahasa Arab, kata kerja dianggap sebagai turunan dari masdar dan kata sifat aktif berasal dari kata kerja. Sementara dalam jumlah ismiyah, bentuk dasar dari khobar adalah kata tunggal. Para ahli nahwu menganggap beberapa bentuk kata sebagai turunan dari yang lain, seperti menganggap masdar sebagai asal dari fi'il sebagai turunannya, serta menjadikan mustaqot sebagai turunan dari fi'il. Mereka menyatakan bahwa fi'il berasal dari masdar, sedangkan isim fa'il merupakan turunan dari fi'il. Selain itu, dalam tata bahasa Arab, struktur kalimat juga dikategorikan sebagai asli dan turunan. Misalnya kalimat khobariyah dianggap asli, sementara kalimat istifhamiyah sebagai turunannya. Begitu pula kalimat musbita lebih asli dibandingkan kalimat mawfiyah. Perbedaan dalam i'rab seringkali menunjukkan variasi makna, seperti dalam kalimat hal zaidun qaimun yang memiliki struktur serupa dengan zaidun qaimun tetapi berbeda makna. Sementara itu khobar dalam jumlah ismiyah dapat muncul dalam berbagai bentuk, dan para ahli bahasa Arab menganggap bentuk khobar mufrad sebagai yang paling dasar dibandingkan untuk jumlah. Para ahli nahwu menganggap fi'il sebagai turunan dari masdar dari mustaqot. Sebagai turunan dari fi'il, struktur kalimat juga dikategorikan sebagai asli dan turunan, seperti kalimat khobariyah lebih asli dibandingkan kalimat istifhamiyah. Selain itu, khobar dalam jumlah ismiyah dianggap paling dasar dalam bentuk mufrad. Fenomena sorof dalam bahasa Arab mencakup perubahan kata yang mengubah makna seperti mustaqot, tania, jamak, dan tasghir, serta perubahan yang tidak mengubah makna seperti i'lal dan ibdal, yang sejalan dengan kajian sorof dalam bahasa barat. Namun perubahan fonologis kata mabni dan latihan tidak termasuk dalam kajian sorof Arab. Meskipun ada kritik terhadap hal ini, penghapusan kata mabni dari kajian sorof didasarkan pada variasi bentuknya, seperti dalam dhamir dan isim isyarah, serta kesamaan hubungan sorfiyah dengan kata mu'rab. Peran perubahan sorof dalam fonologi. Perubahan fonologis dalam sorof mencakup i'lal, ibdal, qalb, dan idgham yang terkait dengan struktur kata dan sering didahulukan dalam kajian sorof dibandingkan dengan istiqaq dan tasrif. Beberapa ulama sorof seperti Al-Mazini tidak membahas mustaqot, taksir, atau tasghir, melainkan fokus pada pola kata dan perubahan fonologis. Ibnu Jinni dan Al-Maidani juga menekankan bahwa sorof mencakup perubahan fonologis, sekaligus menjadi alat utama dalam memahami asal-usul kata dan derivasi dalam bahasa Arab. Peran perubahan fonologis dalam sorof. Ibnu Asfur dalam Al-Mumti fit tasrif dan banyak ahli sorof lainnya menekankan perubahan fonologis untuk menjaga konsistensi kaidah sorof. Berbeda dengan mereka, Ibnu Al-Hajib menggabungkan perubahan fonologis dan derivasi dalam kajiannya. Perubahan seperti i'lal dan ibdal berfungsi untuk menjaga keteraturan makna dan struktur kata dalam bahasa Arab, mencegah kekacauan dalam pola morfologis, serta memastikan kaidah sorof tetap konsisten dalam sistematis. Pemisahan perubahan fonologis dan kata mabni dalam sorof. Ahli sorof mempertahankan kaidah fonologis untuk menjaga keteraturan sistem bahasa dan mencegah kekacauan dalam pola morfologis. Mereka juga memisahkan kata mabni seperti dhamir, isim isyarah, dan isim mausul dari kajian sorof karena perubahan bentuknya tidak terjadi melalui perubahan wazan atau penambahan tanda tertentu. Selain itu, perbedaan dalam kata mabni tidak mengikuti pola perubahan yang dapat dianalisis secara sorofiyah, sehingga tidak dimasukkan dalam kajian tasrif. Peran latihan dalam sorof. Latihan dalam sorof bertujuan melatih penggunaan wazan dengan menerapkan kaidah tasrif pada kata-kata yang belum ada dalam bahasa. Contohnya membentuk kata dari araba ke dalam berbagai pola seperti aryib atau irob. Hal ini memaksa pelajar untuk mengikuti aturan tasrif tanpa bergantung pada kosakata yang sudah dikenal. Dua jenis kaidah dalam sorof. Fenomena sorof terbagi menjadi dua aspek, bentuk kata, variasi bentuknya. Ahli sorof menetapkan dua jenis kaidah untuk mengaturnya, yaitu kaidah pembentukan kata dan kaidah perubahan bentuk. Perbedaan ini mirip dengan konsep Chomsky tentang kaidah struktur frasa dan kaidah transformasi dalam linguistik generatif. Kaidah pembentukan kata dalam sorof. Kaidah pembentukan kata dalam sorof digunakan untuk membantu berbagai pola kata seperti fi'il madhi, mudhari, amr, serta isim fa'il dan maf'ul. Para ahli sorof menyebutnya sebagai kaidah abniyah yang berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk kata. Namun Ibnu Al-Hajib menolak konsep ini dan menganggap semua bentuk kata hanyalah variasi dan bentuk lainnya. Kaidah transformasi dalam sorof.
Bagian kedua dari fenomena sorof berkaitan dengan perubahan bentuk kata seperti penghapusan huruf, pertemuan dua sukun, i'lal dan ibdal. Para ahli sorof membedakan antara perubahan dalam struktur kata dan perubahan eksternal seperti waqaf atau idgham dalam dua kata terpisah. Ada perdebatan di kalangan ulama sorof mengenai apakah sorof hanya mencakup perubahan bentuk atau juga aturan pembentukan kata. Perkembangan konsep morfem dalam linguistik Arab. Dalam linguistik Barat, konsep satuan morfem berkembang dari anggapan bahwa kata adalah unit makna terkecil. Namun pada abad ke-20 para linguis mulai mengikuti morfem sebagai unit analisis utama. Terutama dalam linguistik Amerika, perdebatan mengenai definisi dan peran morfem menjadi topik utama dalam kajian linguistik modern. Konsep morfem dan alomorf dalam linguistik modern. Dalam linguistik modern, morfem diakui sebagai satuan dasar yang lebih kecil dari kata. Dengan variasi bentuknya disebut alomorf. Leonard Bloomfield memperkenalkan konsep bound form untuk menjelaskan morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Perbedaan antara morfem dan alomorf sering dibandingkan dengan konsep esensi dan bentuk dalam struktur kata. Verifikasi morfem dalam linguistik modern. Verifikasi morfem adalah metode representasi morfologis yang diperkenalkan oleh Panini dan dikembangkan dalam linguistik modern. Konsep ini memungkinkan analisis morfem yang tidak selalu hadir dalam suatu bentuk bahasa. Namun pendekatan ini dikritik oleh beberapa linguis seperti Nida dan Has karena dianggap kurang tepat dalam penerapannya. Konsep kata dalam kajian morfologi Arab. Para linguis Arab klasik memahami bahwa kata adalah satuan linguistik utama dalam morfologi. Mereka tidak membahas satuan makna yang lebih kecil dari kata, tetapi mengakui bahwa beberapa kata terdiri dari dua bagian yang menyatu sehingga tampak sebagai satu kata. Misalnya kata hamama atau rojulani dipandang sebagai satu kesatuan karena tidak memiliki bagian independen yang dapat dianalisis secara cara terpisah. Mereka juga membedakan antara elemen yang memberi makna tambahan pada kata seperti tanda feminin tak taknis atau prefik kata kerja ya mudhara'a yang dianggap sebagai bagian dari kata tapi tidak memiliki status mandiri dan tata bahasa Arab. Jenis-jenis struktur morfologi dalam bahasa Arab. Struktur kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, struktur dengan tanda-tanda morfologi seperti kata at-talibani yang dibentuk dengan penambahan tanda tertentu seperti al. 2. Struktur dengan proses morfologi seperti kata qadid yang mengalami perubahan berupa penambahan huruf, penghapusan dan perubahan vokal. 3. Struktur bebas yang tidak mengikuti pola tertentu seperti perubahan ana menjadi nahnu tanpa aturan baku secara umum. Struktur ini dibagi menjadi struktur morfologi non standar simai yang tidak mengikuti aturan baku dan struktur morfologi standar kiasi yang mengikuti kaidah yang tetap. Selain itu, ada berbagai proses morfologi seperti penambahan, penghapusan, perubahan vokal dan asimilasi yang berperan dalam pembentukan kata-kata baru dalam bahasa Arab. Perubahan morfologi dalam kata khotoya. Kata khotoya mengalami 5 perubahan morfologis utama termasuk pergeseran posisi huruf, perubahan vokal dan penggantian huruf hamzah menjadi ya dan ya menjadi alif. Sebagian besar perubahan ini bertujuan untuk mempermudah pengucapan dan mengikuti pola morfologi bahasa Arab. Pendapat Sibawayh dan Al-Farra menunjukkan analisis yang sedikit berbeda dalam proses perubahan kata ini. Jenis-jenis perubahan morfologis dalam bahasa Arab. Perubahan morfologis mencakup berbagai jenis seperti perubahan dalam struktur kata, contohnya kata ganti dan kata tunjuk, penambahan tanda seperti bentuk feminim dan jamak, perubahan historis atau dialekta, penghapusan huruf, substitusi huruf yang dihilangkan, penekanan tasdid, perpindahan pola kata serta penambahan elemen baru dalam kata yang seringkali disertai perubahan lainnya. Sistem morfologi dalam bahasa Arab. Dalam kajian morfologi Arab terdapat 2 sistem utama, sistem istiqaq dari yang menghasilkan berbagai bentuk kata dari satu akar seperti kata kerja dan turunan dari bentuk dasar, serta sistem tasrif konjugasi yang mengatur perubahan bentuk kata berdasarkan jumlah dan jenis seperti bentuk tunggal, ganda dan jamak. Hubungan istiqaq dalam morfologi Arab. Istiqaq, derivasi dan tasrif konjugasi dikaitkan dengan konsep asal dan cabang, di mana derivasi dianggap sebagai pemisahan cabang dari akar kata, sementara konjugasi mencerminkan perubahan bentuk kata dalam berbagai sistem bahasa. Para ahli bahasa Arab juga menyoroti 3 bentuk utama dalam variasi morfologi: variasi dalam satu bentuk, hubungan antara beberapa bentuk dalam satu sistem, dan keberagaman alat dalam satu kaidah bahasa.
Konsep keberagaman dalam bahasa Arab. Keberagaman dalam bahasa Arab mencakup 3 jenis utama: variasi bentuk dalam satu unit bahasa, perbedaan antara dua unit bahasa yang berdiri sendiri, dan kemiripan antara beberapa unit membentuk sistem tertentu. Konsep asal cabang digunakan untuk memahami hubungan antara bentuk dasar dan turunannya, termasuk dalam fonologi dan morfologi seperti perbedaan bunyi dan pola kata. Sistem keberagaman dalam bahasa Arab. Ibnu Cindi membagi variasi fonetik bahasa Arab menjadi huruf dasar, huruf tambahan yang masih digunakan dalam Al-Quran, dan huruf lemah yang jarang ditemukan. Selain itu, keberagaman juga terlihat dalam struktur gramatikal seperti perbedaan bentuk tunggal, ganda, dan jamak, serta kategori gender. Keberagaman ini juga muncul dalam variasi alat bantu gramatikal seperti kata kerja kana dan illa beserta turunannya. Keanekaragaman bentuk dalam bahasa. Terdapat 2 jenis keanekaragaman dalam bahasa. Keanekaragaman bentuk dalam satu unit, di mana suatu unit bahasa memiliki variasi bentuk tetapi tetap satu unit. Contohnya perubahan vokal dalam kata kerja, kola, yakulu, kila. Keanekaragaman unit itu sendiri, di mana berbagai unit bahasa memiliki hubungan satu sama lain, seperti hubungan antara kata dasar dan turunannya. Menulis tulisan. Konsep ini terkait dengan teori bahasa Arab klasik dan teori linguistik modern seperti Marquet's teori. Ringkasan teori sorof. Teori sorof membahas variasi bentuk kata yang dihasilkan melalui derivasi atau perubahan bentuk. Ada 3 asumsi utama. 1. Semua bentuk adalah asli tanpa hubungan derivatif. 2. Beberapa bentuk asli dan lainnya turunannya. Atau 3. Semua bentuk adalah turunan pendekatan yang penturunan. Pendekatan yang umum digunakan adalah asumsi bahwa sebagian bentuk asli dan lainnya merupakan turunan, seperti dalam teori kebahasaan Arab klasik dan teori Marquez dalam linguistik barat. Pendekatan ketiga dalam teori sorof. Pendekatan ini menyatakan bahwa semua bentuk kata adalah turunan relatif, di mana suatu bentuk bisa menjadi dasar bagi bentuk lain secara bertahap. Ibnu Hazm menolak konsep bentuk asli dan turunan, sementara Ibnu Cindi menolak asumsi bahwa bentuk asli pernah digunakan sebelum berubah. Pendekatan linguistik barat modern juga menolak hierarki antara bentuk kata, menganggap semua bentuk setara tanpa konsep dasar dan turunan. 2. Pendekatan dalam hubungan antar bentuk kata. 1. Oposisi asal turunan. Beberapa bentuk kata dianggap asli, sementara yang lain adalah turunan, sebagaimana dianut dalam tradisi linguistik Arab dan pendekatan linguistik modern. 2. Turunan relatif. Semua bentuk kata berasal dari bentuk lain secara berjenjang, bukan dari satu bentuk dasar mutlak seperti yang dikemukakan oleh Ibnul Hajib. Pandangan Ibnul Hajib tentang hubungan antara bentuk kata. Ibnul Hajib berpendapat bahwa semua bentuk kata adalah turunan satu sama lain tanpa ada bentuk yang benar-benar asli. Pandangan ini berbeda dari tradisi yang menyatakan bahwa bentuk kata yang menjadi asal dan lainnya sebagai turunan. 3. Hubungan antara bentuk kata dan kata menurutnya bersifat siklik atau melingkar daripada linear, sehingga tidak ada bentuk yang berdiri sendiri sebagai dasar. Pendekatan Ibnul Hajib, hubungan siklik antar kata. 1. Ibnul Hajib menolak gagasan adanya bentuk kata yang menjadi sumber utama bagi lainnya, melainkan semua bentuk saling terkait dalam hubungan melingkar. 2. Pendekatan ini menjawab kritik bahwa jika hubungan antar bentuk kata bersifat linear, maka harus ada satu bentuk kata yang tidak berasal dari bentuk lainnya. 3. Dengan model hubungan fisiklik, setiap bentuk kata dapat dihubungkan dalam lingkaran aturan morfologis, misalnya dalam perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu. Pendekatan Ibnul Hajib, konsep hubungan dan abstraksi. Ibnul Hajib menganggap bahwa tidak ada bentuk kata yang menjadi asal mutlak. Ia membedakan antara bentuk konkret dalam bahasa dan bentuk abstrak sebagai asal. 3. Model ini melengkapi teori asal dan cabang dalam tata bahasa Arab. Teori asal dan cabang dalam ilmu sorof. 1. Konsep asal dan cabang dalam bahasa Arab memiliki 2 pendekatan utama. Model eksplisit langsung menyebut istilah asal cabang, dan model implisit melalui fenomena linguistik seperti idgham, i'lal, ibdal, dan qalb makani. Model eksplisit membahas turunan kata secara langsung, sedangkan model implisit menjelaskan perubahan fonetis yang menyebabkan variasi bentuk dalam satu akar kata. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena keberagaman bentuk kata dalam bahasa Arab. Konsep asal dan cabang dalam kajian linguistik. Konsep asal dan cabang dalam linguistik membahas bagaimana suatu bentuk bahasa dianggap sebagai bentuk dasar atau asal, sementara yang lainnya adalah variasi cabang. Baik dalam morfologi maupun fonologi dalam linguistik
linguistik Arab, perbedaan ini didasarkan pada adanya tanda tertentu seperti bentuk tunggal sebagai asal dan jamak sebagai cabang. Konsep ini memiliki kemiripan dengan teori markedness dalam linguistik Barat yang membedakan bentuk berdasarkan keberadaan tanda linguistik. Perbedaan sifat linguistik antara asal dan cabang. Para linguis Arab mendengarkan perbedaan kekuatan antara bentuk bahasa yang dianggap sebagai asal dan cabang, di mana asal lebih kuat dan penggunaan dan makna dibanding cabang. Fenomena ini terlihat dalam berbagai aturan bahasa seperti perbedaan antara kata kerja dan kata benda serta dalam konsep penandaan makna dalam linguistik modern. Konsep keumuman dalam linguistik. Para linguis Arab menganggap keumuman sebagai dasar dalam menentukan bentuk bahasa yang asli dan turunannya, di mana bentuknya lebih sering digunakan dianggap sebagai asal. Dalam linguistik modern, konsep ini juga diterapkan dalam penandaan makna. Dengan bentuk yang lebih umum dianggap tidak bertanda asal dan yang lebih spesifik sebagai pertanda turunan. Model tambahan seperti tumbang tindih bunyi dan perubahan morfologi juga digunakan untuk menganalisis hubungan ini. Ringkasan konsep linguistik dalam kajian Barat dan Arab. Kajian linguistik Arab Barat menggunakan konsep chameleon morph untuk menjelaskan fenomena reduplikasi seperti dalam bahasa Tagalog, berbeda dengan pendekatan tasrif dalam tradisi Arab. Model unit abstrak dan realistisnya seperti alomorf, alopon di Barat mirip dengan konsep asal dan cabang dalam linguistik Arab. Sementara itu metode inversi fonologis metatesis dalam bahasa Arab menjelaskan variasi akar kata tanpa menciptakan akar baru. Model fonologis, ibdal dan i'lal. Ibdal dalam linguistik Arab menjelaskan perubahan fonologis seperti pergantian huruf dalam pola tertentu tanpa mengubah makna, misalnya perubahan tak menjadi dal atau to dalam bentuk ifta'ala, contoh izdaharo, istabaro. I'lal berfungsi untuk menyesuaikan perubahan fonetis dalam kata. Meskipun mendapat kritik, kedua konsep ini menjaga konsistensi aturan tata bahasa Arab. Model fonologis atau i'lal. I'lal adalah bagian dari ibdal yang khusus menangani perubahan fonologis pada huruf-huruf ilat, alif wawiyah dalam satu akar kata seperti dalam qala yaqulu qail. Perubahan ini tidak mengubah makna dasar tetapi hanya berpengaruh pada bentuk morfologisnya. Konsep ini menjaga konsistensi akar kata dalam bahasa Arab dan mencegah kekacauan dalam sistem tata bahasa. Struktur teori sorof. Para ahli bahasa Arab membedakan perubahan fonologis seperti ibdal dan i'lal dari perubahan morfologis dalam sistem sorof, sehingga tidak dimasukkan dalam timbangan sorof. Model teori sorof terbagi menjadi 3: model dasar, asal dan cabang, model pelengkap seperti idgham dan qalab, serta model alternatif fonologi seperti ibdal dan i'lal yang menjelaskan variasi bentuk kata secara fonologis bukan morfologis. Mekanisme analisis sorof. Dalam sorof Arab terdapat 3 metode utama menganalisis perubahan kata. 1. Tabel asrif. 2. Tanda-tanda perubahan seperti tasniah dan jamak salim. 3. Timbangan sorof. Ketiga metode ini saling melengkapi dan digunakan sesuai kebutuhan analisis. Sementara itu dalam linguistik Barat terdapat juga pendekatan berbeda yang tidak saling melengkapi. Word paradigma, item arrangement IA, dan item proses IP yang masing-masing berfokus pada satu aspek perubahan kata saja. Metode alamat dalam analisis morfologi. Metode alamat adalah salah satu pendekatan utama dalam analisis morfologi bahasa Arab yang berfokus pada perubahan bentuk kata melalui penambahan tanda tertentu seperti ta untuk feminisasi, alif, nun untuk dualisme. Metode ini mencatat tidak hanya perubahan morfologis tapi juga perubahan fonologis yang menyertainya. Penerapan meliputi perubahan dari tunggal ke jamak, feminisasi, dan penisbatan. Metode berbeda dari pendekatan timbangan morfologis dan tabel konjugasi karena lebih menitik beratkan pada penambahan tanda sebagai indikator perubahan bentuk kata. Metode unit tatanan IA dalam linguistik. Metode unit tatanan IA adalah pendekatan dalam linguistik yang menganalisis struktur kata berdasarkan urutan morfemnya, memisahkan perubahan fonologis dari perubahan morfologi. Metode ini lebih sesuai untuk bahasa aglutinatif yang memiliki struktur kata dengan tambahan afik berurutan dalam kajian bahasa Arab. Metode ini berbeda dari pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada timbangan morfologi. Alternatif lain seperti metode unit proses IP lebih berfokus pada perubahan internal dalam kata bukan hanya urutan morfemnya. Keunggulan model timbangan morfologi dalam pembentukan kata bahasa Arab. 1. Sesuai dengan sifat derivatif bahasa Arab yang memiliki banyak kata turunan. 2. Lebih fleksibel dibanding tabel konversi yang sulit mencakup seluruh kata Arab. 3. Menjelaskan perubahan kata secara sistematis dan abstrak, bukan hanya daftar kata jadi. 4.
4. Membedakan antara timbangan kata dan timbangan proses morfologi seperti jamak dan tasghir. Kelemahan metode lain, kata konversi hanya cocok untuk kata terbatas, misalnya kata ganti isim syarah. 2. Unit struktur lebih sesuai untuk bahasa yang tidak berbasis derivasi seperti Arab. Perbedaan struktur bahasa isolatif dan bahasa derivatif. Bahasa derivatif memiliki struktur yang erat seperti anyaman yang tidak bisa dipisahkan tanpa merusaknya. Sementara bahasa isolatif lebih fleksibel dengan elemen yang dapat disusun ulang dalam analisis morfologi Arab. Perubahan fonologi seperti penggantian huruf dibedakan dari perubahan morfologis murni. Pendekatan ini lebih cermat dibanding fonologi generatif yang tidak membedakan perubahan suara dan morfologi. Analisis perubahan morfologi dalam linguistik. Penelitian ini membahas perubahan fonetik dalam bahasa lain, bagaimana unsur morfologi dan sintaksis dapat dipilah dengan tingkat ketelitian tinggi. Model IP dalam linguistik barat dikritik karena kurangnya konsensus dalam terminologi dan pendekatannya yang tidak menekankan pemisahan morfem. Model ini lebih berfokus pada perubahan daripada analisis struktur internal kata. Pendekatan tentang bahasa dan morfologi. Pendekatan ini membahas metode dalam analisis bahasa, khususnya dalam rekonstruksi dan perubahan bentuk kata. Model tabel morfologi digunakan untuk mencatat perubahan bentuk kata seperti pronominan dan kata ganti yang tidak selalu mengikuti pola tetap. Pendekatan barat yang dikenal sebagai word paradigma WP lebih fokus pada bentuk kata secara keseluruhan daripada unit morfem individual. Model kata konjugasi dalam morfologi. Model kata konjugasi yang dikembangkan oleh Robbins dan Matthews menganggap kata sebagai unit utama dalam morfologi, bukan morfem. Model ini kurang cocok untuk banyak struktur kata dalam bahasa Arab karena hanya sesuai untuk bentuk terbatas seperti kata ganti dan kata tunjuk. Selain itu, model ini memiliki keterbatasan dalam penerapannya pada bahasa Arab karena tidak sesuai dengan prinsip morfologi Arab tradisional yang lebih berbasis pada akar dan pola. Metode tambahan dalam teori sorof. Teori sorof menggunakan metode tambahan untuk melengkapi pola dasar dalam analisis bentuk kata. Pertama, metode ismiyah menjelaskan kata-kata seperti isim jamak dan isim masdar yang tidak sepenuhnya memenuhi aturan morfologi standar. Kedua, metode ilhaq digunakan untuk menyesuaikan bentuk kata yang tidak mengikuti pola umum seperti kata yang dianggap serupa dengan musalla atau jamak salim dengan cara penambahan tertentu di akhir kata. Metode ilhaq dalam sorof. Metode ilhaq digunakan untuk kata-kata yang tampaknya seperti musanna atau jamak salim, tapi tidak memenuhi semua syarat morfologi seperti kita dan kita yang tidak memiliki bentuk tunggal dari asalnya. Selain itu, metode ini juga berlaku untuk bentuk-bentuk yang tidak memiliki akar kata yang dapat dijadikan dasar konjugasi seperti hadzal dan alladan, serta beberapa kata yang tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim seperti ahlun dan alamun. Mekanisme alternatif dalam sorof. Selain ilhaq, ada metode lain dalam sorof seperti qalab makani, perubahan posisi huruf dalam kata seperti aish dan aisyah. I'lal, perubahan huruf dalam akar kata seperti qala yaqulu, dan ibdal, penggantian huruf dalam kata turunan seperti izdahara dan zara. Metode-metode digunakan untuk menjelaskan perubahan morfologi yang tidak sesuai dengan aturan standar mizan zarfi. Struktur umum analisis sorof. Analisis sorof terbagi menjadi metode dasar atau mizan dan alamah. Metode pelengkapnya ismiyah, ilhaq, dan qalab, serta metode alternatifnya ilal dan ibdal yang lebih berfokus pada perubahan fonologis. Ada juga tentu serta konsep jumud untuk kata-kata yang tidak mengalami perubahan bentuk. Perbandingan metode analisis sorof Arab Barat. Pembahasan ini membandingkan metode analisis sorof dalam teori linguistik Arab dan Barat seperti word paradigma WP, item proses IP, dan item arrangement IA. Dijelaskan pula keunggulan model Arab, khususnya mizan sorofi, timbangan sorof, dalam membedakan perubahan morfologis dan fonologis serta dalam mengklasifikasikan berbagai perubahan bentuk kata sesuai dengan kebutuhan analisis bahasa Arab. Selesai.